Selamat siang anak-anak kami, salam sehat buat kita semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ditujukan ke sebuah instansi atau perusahaan dengan tujuan kita diterima. Langsung saja kita akan membahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Di sini sudah ada Bapak gambarkan bentuk dari surat lamaran pekerjaan dan ada 8 bagian sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tempat tanggal pembuatan surat. Disinilah tempatnya. Yang penting diingat dalam tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu penulisan tanggal surat harus sesuai dengan EYD. Contoh yang benarnya. Nah, 8 November 2019. Bukan seperti ini. Ini penulisan tanggal surat yang salah. Jadi penulisan tanggal surat dalam surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan EYD. Seperti ini. Penulisan tanggal surat haruslah didahului tempat kita menulis tersebut. Nah, misalnya kita tinggal di Lagu Boti, berarti penulisan tanggal surat harus didahului tempat kita menulis surat tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Dan diakhiri dengan tanda koma. Bagian yang kedua dalam sistematika surat lamaran pekerjaan yaitu hal. Dalam surat lamaran pekerjaan, hal itu memuat pokok pembicaraan atau inti surat lamaran pekerjaan itu. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan, kita mau melamar pekerjaan. Berarti kita buat hal lamaran pekerjaan. Bagian yang ketiga dalam surat lamaran pekerjaan ada lampiran. Apa yang dimuat dalam lampiran? Lampiran itu memuat sesuatu atau berkas yang akan kita tambahkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Misalnya, ada 5 berkas yang mau kita tambahkan di surat lamaran pekerjaan itu, berarti kita tulislah nanti di lampiran 5 lembar. Kalau ada 6 yang mau kita sertakan atau mau kita tambahkan dalam surat lamaran pekerjaan, kita tulislah 6 lembar. Oke, bagian yang selanjutnya itu ada alamat surat. Di dalam surat lamaran pekerjaan, penulisan alamat surat itu seperti ini. Didahului dengan kata YTH. Kemudian diakhiri tanda titik. Kemudian siapa pemimpin instansi yang mau kau tuju tersebut. Misalnya sekolah, pemimpin di sekolah itu yaitu kepala sekolah. Berarti kita buat yang terhormat
kepala sekolah. Apa nama sekolah tersebut? Misalnya SMK Swasta Arjuna, berarti kepala sekolah menengah kejuruan Arjuna. Nah, setelah jabatan pemimpin instansi, kemudian alamat instansi tersebut. Nah, alamat instansi SMK Arjuna yaitu Jalan Pintuosi. Nah, nomor berapa? Kita misalkan nomor 3. Nah, setelah alamat instansi, kemudian kecamatan instansi. Nah, misalnya SMK Arjuna itu kecamatannya di mana? Laguboti. Nah, kita tulislah di bawah jalan tadi, Laguboti. Kemudian masuklah kode pos. Kode posnya tinggal di sini aja kita tuliskan. Itulah mengenai alamat surat. Bagian yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka itu letaknya kira-kira di sini. Apa yang dimuat di salam pembuka? Kalau dalam surat salam pembuka itu gunanya menunjukkan tanda hormat kita kepada pemimpin instansi yang mau kita lamar. Biasanya dalam surat lamaran pekerjaan, salam pembuka yang digunakan itu dengan hormat. Dengan hormat. Penulisannya, kata dengan itu huruf awalnya huruf kapital, kata hormat huruf awalnya huruf kecil. Nah, itu aturannya. Kemudian yang keenam yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan, ada isi surat. Isi surat biasanya letaknya di sini di bawah salam pembuka. Isi surat itu ada 3 yang dimuatnya. Yang pertama alinea pembuka, yang kedua isi sesungguhnya, dan yang ketiga alinea penutup. Penutup. Ini tadi isi suratnya. Isi surat ada 3, alinea pembuka, isi sesungguhnya, alinea penutup. Apa yang dimuat di alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan? Yang dimuat di dalam alinea pembuka itu berupa sumber informasi dari mana kita dapatkan lowongan tersebut, dan berupa jabatan atau posisi yang akan kita lamar. Di isi sesungguhnya dimuat, di isi sesungguhnya dimuat identitas diri atau jati diri kita. Apa saja isi dari identitas diri? Kita tuliskan di sini ya. Dalam surat lamaran pekerjaan, identitas diri itu yang pertama nama, tempat tanggal lahir, kemudian
kemudian pendidikan terakhir, kemudian alamat, kemudian nomor handphone, kemudian alamat email kalau ada. Inilah yang dimuat dalam isi sesungguhnya. Dan yang terakhir itu dalam isi surat ada alinea penutup. Alinea penutup. Apa yang dimuat di dalam alinea penutup? Yang dimuat di alinea penutup yaitu rasa optimis kita. Rasa optimis kita untuk diterima di posisi yang kita lamar tadi. Misalnya kata-kata rasa optimis itu berupa seperti ini. Besar harapan saya dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak pimpin, atau besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Ibu pimpin. Itu di alinea penutup. Kemudian diakhirilah ucapan terima kasih. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Itulah isi surat dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Bagian yang ketujuh, salam penutup. Biasanya letaknya di sini. Salam penutup. Salam penutup. Sama seperti di awal tadi, ada salam pembuka, yaitu apa? Sebagai ungkapan rasa hormat kita kepada pemimpin suatu instansi tersebut. Jadi yang biasa digunakan dalam surat lamaran pekerjaan, salam penutupnya yaitu hormat saya. Ini yang sering kita gunakan atau yang lazim digunakan dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu hormat saya. Bagian yang ke-8 atau yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama terang pengirim. Nah, biasanya letaknya di sini, di bawah salam penutup hormat saya. Nanti tanda tangan yang kita tanda tangani. Nah, kemudian nama terang. Maksudnya nama terang itu nama lengkap ikut dengan gelar. Misalnya gelar si pelamar ini sarjana farmasi. Kita misalkan nama terangnya Andi Simangunsong. Andi Simangunsong. Nah, gelarnya sarjana farmasi. Itu maksudnya nama terang pengirim, nama lengkap dan gelarnya. Itulah tadi sistematika surat lamaran pekerjaan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat, sekian dan terima kasih.